Dia bertanya, Ustaz, Ya, mengapa semakin tinggi pengetahuan manusia untuk membuat aturan-aturan hukum di masyarakat dan hukum kesusilaan, justru manusia makin brutal melakukan tindakan pidana, subhanallah. praktik-praktik hidup yang tidak manusiawi jika dibandingkan dengan cara hidup orang-orang dulu. Mohon penjelasannya, Ustaz. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Wallahu akbar walillahil hamd. Pertanyaan yang sangat-sangat kontekstual dalam kejahatan kemanusiaan dewasa-dewasa ini, di mana kita melihat berbagai macam kejahatan dilakukan manusia, sehingga alam pun turut mengamuk, dan kemudian terjadi gempa di mana-mana, bencana alam pun turut terjadi di mana-mana. Apa yang telah kita saksikan dalam fenomena kehidupan manusia dewasa ini adalah merupakan sebuah pukulan berat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atas ulah daripada perbuatan manusia itu sendiri. Pertanyaannya adalah, bagaimana manusia di zaman modern ini dibandingkan dengan manusia dulu? Semakin tinggi pengetahuan tentang keilmuan hukum, justru manusia melakukan adegan kejahatan itu semakin luar biasa. Bila dibandingkan dengan manusia-manusia lampau, manusia-manusia dulu yang boleh dikatakan belum masuki era modernisasi, sekularisasi, justru mereka amat santun dan tidak melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan oleh manusia dewasa ini. Kita melihat ada istilah LGBT, lesbian, gay, bisex, and transgender, LGBT. Dulu-dulunya tidak ada masalah-masalah seperti itu. Tapi kalau kita melihat pulang kepada peristiwa para nabi juga, bahwa peristiwa Sodom dan Gomora itu sudah terjadi sebelum adanya masyarakat modern. Jadi saya kira jawabannya adalah bahwa kejahatan manusia itu selalu sama dalam setiap peradaban umat manusia. Persoalannya yang terjadi saat ini adalah karena kecanggihan teknologi informasi telekomunikasi berupa handphone yang kita gunakan ini adalah sarana untuk manusia melakukan kejahatan dan juga manusia melakukan kebaikan. Melakukan kebaikan itu contohnya kita boleh menggunakan HP ini untuk berinteraksi dengan relasi kita, pekerjaan kita. Apa saja yang mengandung kebaikan bisa kita lakukan dengan menggunakan handphone. Tapi ketika kita melakukan kejahatan dengan menggunakan handphone, perjudian, kemaksiatan, hubungan kesusilaan yang tidak normal, yang kita lihat di beberapa kasus yang terjadi, di mana orang menjual dirinya dengan menggunakan handphone. Allahu Akbar, subhanallah. Ini menunjukkan bahwa kejahatan modern ini sangat nampak dilihat oleh publik. Tetapi kejahatan yang dulu-dulunya tak terlihat oleh publik karena tidak menggunakan fasilitas canggih sebagaimana yang kita gunakan Android yang ada saat ini. Jadi kejahatan manusia selalu sama dalam setiap peradaban pola kehidupan. Karakter manusia selalu sama dari zaman para nabi sampai zaman modern. Karakter manusia itu selalu sama. Tapi yang menunjukkan jelas kejahatan manusia adalah terjadi pada zaman modern ini. Yang dilakukan di zaman para nabi, dilakukan di zaman orang-orang dulu, baru terbukti pada akhir zaman ini. Jadi akhir zaman ini adalah zaman di mana kita menuai apa yang kita lakukan dari zaman para nabi, zaman dulu hingga zaman sekarang. Jawabannya adalah karena kita sudah menggunakan fasilitas modern, informasi telekomunikasi. Saya kira itu. Wa ma ubari'u nafsa inna nafsa la'amaratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Ini adalah perkataan firman Allah di mana Julaiha mengakui segala kesalahannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengatakan bahwa nafsu selalu menjuru kepada kejahatan. Dan kejahatan itu mengandung dosa, dan dia mengakui semua kesalahan kejahatan yang dia lakukan ketika dia gagal menggoda Nabi Yusuf alaihissalam. Wa ma ubari'u nafsi inna nafsa la'amaratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Kalau nggak salah dalam Quran surah Yusuf ayat 53. Kesalahan Julaiha, dia mengakui dosa yang dia lakukan karena kesalahan memaksakan dia untuk melakukan. Dan kesalahan itu
didorong oleh nafsu. Nafsu, tangan kita mencuri karena hati kita yang perintahkan. Dia berpusat, dia bersentral dari dalam hati kita. Oleh sebab itu, ungkapan lagu yang disampaikan oleh Agim, jagalah hati. Jagalah hati ini, supaya hati ini selalu baik. Hati ini selalu terpelihara, oleh karena iman, ilmu yang kita pelajari di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu jawabannya, bahwa konteks kehidupan dosa hari-hari ini dari zaman para nabi, manusia dulu, dan sampai hari ini. Barakallah. La ilaha illa huwa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.